Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم من العائدين والفائزين والمقبولين. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun jauh, panas, tapi tak apa-apa. Melihat wajah Bapak Ibu di sini yang semangat, walaupun cuacanya panas tetap datang ke masjid. Kita semangat lagi. Kalau kita sedih sambil masjid tidak ada jemaah, baru kita sedih. Melihat orang yang pintar dan cerdas, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang pintar dan cerdas. Suasana Hari Raya Idul Fitri, kita senang, bangga sekali melihat orang mukmin tetap taat kepada Allah. Karena mohon maaf, banyak orang, banyak umat Islam masih punya pemahaman yang salah. Apa? Kalau masuk bulan suci Ramadan, taat, ibadah, baca Quran, jaga salat. Bukan cuma 5 waktu, bahkan ada salat tarawih. Dia khatam Quran di bulan suci Ramadan. Tapi mohon maaf, Indonesia ini terkenal habis bulan suci Ramadan, wabillahi taufiq wal hidayah, sudah berhenti taatnya, berhenti ibadahnya, masjid balik lagi sepi, ketinggalan Al-Quran, jarang salat di masjid. Begitu kita melihat orang mukmin masih jaga taat dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang benar. Karena kata ulama, kalau anda mau tahu, selama 30 hari kemarin anda bekerja keras, setiap hari puasa, setiap malam salat tarawih, setiap hari baca Quran, sedekah dan zikir. 30 hari saya ini, kecapean saya ini, Allah sudah terima atau belum? Di sini kata ulama, lihat kondisimu habis bulan suci Ramadan. Kalau anda masih tetap istiqamah, masih tetap taat, masih ibadah, masih jaga Quran, masih jaga puasa sunnah, maka tanda baik bagimu, Allah sudah terima amal ibadah bulan suci Ramadan. Tapi seandainya habis bulan suci Ramadan jauh dari Allah, berhenti taat dan ibadah, tanda tidak baik bagimu, Allah belum terima ibadah bulan suci Ramadan. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin selalu dalam taat kepada Allah. Apa yang terjadi sekarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sekali kepada hamba-Nya. Allah sayang sekali
kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin banget Anda masuk surga. Harus Anda masuk surga. Karena itu salah satu rahmat Allah berikan apa? Bulan suci Ramadan. Untuk apa? Bulan suci Ramadan punya tugas. Apa tugas bulan suci Ramadan? Mensucikan kita, menjadi kita hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang rajin taat dan ibadah, hamba Allah yang selalu dekat kepada Allah. Bulan suci Ramadan harus dan ampuni segala dosa-dosa kita. Man shama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau. Apa? Anda begitu masuk bulan suci Ramadan, sepanjang tahun banyak kekurangan kita, banyak salah dan dosa kita, banyak kekurangan Allah dan ibadah. Dan bulan suci Ramadan harus dan ampuni segala dosa-dosa kita. Artinya kata ulama, Anda keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang suci, hamba Allah yang sempurna. Apa arti Eid? Kalau kita bahasa Arab Eid, Al-Awd artinya Anda balik lagi ke fitrahmu yang asli. Fitrah manusia lahir dalam keadaan suci. Habis Ramadan, Anda balik lagi ke fitrahnya menjadi hamba Allah yang suci. Tidak ada dosa lagi, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kata ulama, tugas kita habis bulan suci Ramadan satu. Apa? Tugas kita habis bulan suci Ramadan, teruskan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan. Yang kemarin Anda capek di bulan suci Ramadan puasa setiap hari, teruskan puasa sunnah. Yang bisa 30 hari, bisa Isnin Kamis, bisa 6 Syawal, bisa baru 30 hari. Betul? Betul? Yang bisa 30 hari berturut-turut, gampang sekali bagi dia. Puasa sunnah Isnin Kamis, atau puasa 13, 14, 15, atau puasa 6 hari Syawal. Orang yang bisa salat tarawih setiap malam 11 rakaat atau 23 rakaat, gampang sekali habis bulan suci Ramadan, teruskan salat malamnya walaupun 2 rakaat, itu bisa 2 rakaat di rumah setiap malam. Yang bisa 11 rakaat, bisa 2 rakaat. Itu artinya la'allakum tattaqun. Artinya keluar dari bulan suci Ramadan penuh imannya, sempurna yakinannya, mantap taat dan ibadah. Itu la'allakum tattaqun. Tapi tetap ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemarin di bulan suci Ramadan ibadah taat, sekarang begitu dalam suasana hari raya Idul Fitri tetap kita ibadah dan taat, tapi cuma sedikit pindah posisi. Harus kita paham, sedikit pindah posisi. Artinya apa? Yang kemarin puasa, yang kemarin baca Quran, yang kemarin Allah Subhanahu berikan waktu istirahat. Istirahat sebentar ya. Tapi ternyata dalam istirahat kita tetap dapat pahala dan dapat surga Allah. Coba Allah berikan kesempatan lagi. Walaupun kita lagi santai istirahat, tapi tetap dapat surga Allah. Dan amalan yang lebih mulia lagi di suasana hari raya Idul Fitri, ibadah yang mulia yang bisa menjamin surga apa? Silaturahmi. Silaturahmi ibadah yang mulia
yang bisa melancarkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Ibadah silaturahmi. Setiap langkah kita keluar dari rumah menuju ke rumah tetangga, ke rumah keluarga, malaikat tawani kita. Amalan yang diridhai oleh Allah, ibadah silaturahmi. Ada satu orang di dalam hadis Rasulullah SAW, keluar dari kampungnya menuju ke kampung yang sebelah. Dalam perjalanan dia Allah turunkan malaikat. Ditanya, ini mau ke mana? Kata beliau, saya mau ke kampung yang sebelah. Untuk apa? Urusannya apa? Anda punya teman, punya saudara, Anda mau silaturahmi. Hanya min hajat kaulah alaih. Urusannya apa? Hajatnya apa? Hikmahnya gimana? Tidak ada urusan. Cuma karena saya cinta karena Allah mau silaturahmi. Kata malaikat, Allah cintaimu. Bagaimana Anda cintai saudara? Allah. Inilah ibadah silaturahmi. Di bulan suci Ramadan, zikir, Quran, salat, puasa. Habis bulan suci Ramadan, istirahat dari ibadah ini. Pindah posisi ke ibadah yang satu lagi, ibadah silaturahmi. Tetap dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ibadah yang mulia lagi. Ternyata tetap Allah berikan kesempatan untuk kita. Kalau dalam suasana hari raya Idul Fitri, kita keluar sama keluarga, santai sama anak dan istri, jalan-jalan. Ternyata di dalam agama itu ibadah dan taat yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قال وحتى اللقمة تضعها في زوجتك لك بها أجر. الله أكبر. Kata Rasulullah, suami istrimu, itu amalan yang mulia dan ada pahalanya. Kalau sekitar suami aja istri kita dapat pahala, kalau kita bawa istri jalan-jalan, senang atau tidak? Senang atau tidak? Berarti pahala yang lebih besar. Bawa anak-anak kita, pahala yang lebih besar. Semua amalan orang mukmin taat yang ada nilai pahalanya. Sampai apa? Wa khairu ma anfaqtahu ala ahlik. Harta paling baik harta yang kita infakkan untuk keluarga kita. Jadi sekarang ya, dalam suasana hari raya Idul Fitri, kita kasih istri hadiah, kasih THR, biar jalan-jalan, biar beli sesuatu. Ternyata bukan sekitar kewajiban kita berikan kepada istri kita, malah di sini ada nilai pahala yang luar biasa. Inilah orang mukmin yang pintar dan cerdas. Apa? Setiap amalannya dia cari ridha Allah. Setiap amalan yang dia lakukan, dia cari ridha Allah. Kalau saya berikan hadiah kepada istri saya, masuk surga? Ya, masuk surga. Kalau saya suami istri saya, dapat pahala? Ya. Jadi setiap langkah orang mukmin ada nilai pahala. Biar anda tidak bosan dari amalan puasa, amalan bulan suci Ramadan, Allah gantikan. Udah, tapi kata apapun yang anda amalkan, semuanya akhirnya menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebaliknya, istri yang salihah yang selalu melayani suaminya dengan baik, istri yang salihah yang selalu menenangkan hati suaminya, jalur cepat masuk surga. Jalur cepat masuk surga. Abu, mau surga ya? Satu orang aja yang mau surga. Mau surga atau tidak? Silahkan mati dulu ya. Dan ibu-ibu gampang sekali masuk surga. Lebih cepat, lebih mudah daripada bapak-bapak. Kalau ibu-ibu lebih mudah sekali masuk surga daripada bapak-bapak. Apa? Man sallat fardaha wa ta'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatul jannah. 13 ni apa? Jaga salat ni. Jaga salat. Puasa, amalan-amalan Islam itu jaga. Terus taati suaminya, terus jaga kemaluannya. Selesai masuk surga. Tugas bapak-bapak banyak sekali. Ya. Jadi Allah memudahkan. Artinya dalam suasana hari raya Idul Fitri menjadi istri yang salihah, yang baik, yang bantu suaminya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga silaturahmi. Karena banyak masalah kalau kita di Jakarta apa? Selalu masalah suami istri apa? Hari raya di rumah ibu saya. Suami dia bilang ke keluarga saya, istrinya bilang ke keluarga saya. Kita berangkat hari raya. Pada hari raya kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang ringan tapi menjadi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita tahu Al-Quran. Al-Quran hadiah dari Allah untuk hamba. Hadiah dari Allah untuk seluruh manusia, bukan cuma umat Islam. Karena kata Allah, hudan linnas, seluruh manusia. Tapi orang mukmin kata Allah yang bijak dan cerdas bisa memanfaatnya. Karena itu ada hudan lil muttaqin. Orang muttaqin itu yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebaik-baiknya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan pahala yang luar biasa bagi orang yang baca Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 10. Dan kalau kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim 27 huruf. Artinya anda dapat 270 kebaikan pada Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau baca satu halaman sudah berapa pahalanya? Banyak sekali. Lebih istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan surga berkah satu ayat. Satu ayat kita jaga, satu ayat kita baca, satu ayat kita rajin dan istiqamah, dapat jaminan surga Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang rajin istiqamah baca ayat al-kursi. Apa ayat al-kursi? Allah la ilaha illa huwal hayyul. Satu ayat ini
jaga istiqamah, rajin baca habis setiap salat fardu. Setiap habis salat fardu baca sekalian. Kata Rasulullah, man dapat jaminan surga walaupun masih hidup di dunia. Masih hidup di dunia, namanya keluar ke dalam surga Allah Subhanahu. Pertanyaannya, kalau orang menjaga rajin istiqamah, jaga satu ayat aja, ayat kursi bisa dapat jaminan surga. Kalau yang rajin istiqamah baca Al-Quran semuanya, apa yang dia dapat? Inilah kesempatan bagi semuanya untuk dapat surga Allah melalui Al-Quran. Yang luar biasa lagi apa? Saking mahalnya Al-Quran, hidupannya berkurang. Bukan orang yang baca dapat pahala, bahkan yang mendengar Al-Quran dapat pahala. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Orang yang mendengar Al-Quran dapat rahmat Allah. Yang baca Al-Quran setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang luar biasa lagi. Begitu anda baca Al-Quran, ternyata suaranya bagus, bacaannya fasih, mantap sekali. Dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya, bersama malaika. Saking mulianya, saking tinggi martabatnya, bersama malaikat. Tidak boleh sama manusia lagi, bersama malaikat. Terus ini orang yang pintar bacaannya, yang indah suaranya. Terus yang belum gimana? Yang masih belum jelas bacaannya gimana? Yang masih baca-baca hurufnya gimana? Abu? Yang masih salah dalam bacanya gimana? Dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa 'alaihi syaqqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang masih sulit baginya baca Al-Quran, baca-baca hurufnya belum jelas, salah dalam bacaannya, tidak ada tajwid, makharijul huruf semuanya salah, kata Rasulullah akan dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala bacaan setiap satu huruf 10 kebaikan. Setiap satu huruf, walaupun salah bacaan, salah, huruf dia tidak benar, makhraj dia tidak jelas, tetap dapat pahala sempurna. Karena itu jangan bosan sekali baca Al-Quran. Teruskan. Karena Syaitan ambil kesempatan di sini. Tahu? Abu, Syaitan itu datang. Udah 50 tahun bacaannya salah-salah terus, dia lebih baik. Oh iya, udah saya tak jadi baca Quran. Saya malu sama Allah, bacaan saya masih salah, tidak jadi baca Quran. Ini dari Syaitan. Kalau kita baca, usahakan belajar lagi, usahakan perbaiki lagi, tapi tetap kita baca Quran. Jadi, walaupun bacaan kita salah, tidak jelas, tetap dapat pahala sempurna. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dapat pahala lagi karena kasihan capek dalam bacaannya. Kecapean kita sangat berharga di mana Allah yang bersama. Tapi dulu saya di Madinah, saya tidak paham. Kok baca Al-Quran pada capek? Kok bisa begitu?
Sampai datang ke Indonesia, baru faham. Capek dalam bacaan. Melihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran. Gimana cara mereka baca Quran? Hah? Gimana? Capek, baru satu ayat sudah capek. Oh, ternyata kecapean ini sangat berharga di mata Allah SWT. Ada nilai pahala khusus karena kasihan capek dalam baca. Karena itu kata ulama, tidak ada yang rugi bersama Al-Quran. Yang dengar Al-Quran dapat pahala, yang baca dapat pahala, yang belajar dapat kemuliaan, yang hafal dapat kemuliaan lagi. Apapun yang gabung sama Al-Quran selalu menjadi hamba Allah yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran mulia dan berikan kemuliaan untuk temannya. Semuanya menjadi mulia bersama Al-Quran. Siapapun gabung sama Al-Quran menjadi mulia. Contohnya, kalau sudah nonton Hafiz Indonesia, melihat anak-anak kecil, umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi hafalannya 30 juz. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini yang pernah nonton Hafiz Indonesia, melihat di TV orang jauh-jauh di sana, anak kecil hafal Quran. Ibu bapak di sini melihat anak kecil 7 tahun 30 juz, senang atau tidak? Suka atau tidak? Terharu hatinya sampai nangis atau tidak? Mohon maaf, ini anak orang yang tidak pernah kita ketemu, tidak pernah kita kenal, tapi kok bisa masuk hati kita. Kalau masalah anak kecil, banyak anak kecil yang lain banyak, tapi kok ini bisa masuk hati kita? Bukan anak, Quran yang ada dalam hati. Ini buktinya Al-Quran masuk hati, bisa menjadi kita senang, kita menjadi kita bahagia. Banyak Bapak Ibu, alhamdulillah, senang bahagia apa? Anak dia baru hafal juz 30 sudah senang. Baru juz 30. Bagaimana kalau 30 juz? Gimana rasanya? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Mereka muliakan. Tahu yang terkenal di Indonesia namanya siapa? Najah yang kursi roda itu, yang tidak normal akalnya, tidak normal, tapi coba hafal Al-Quran semuanya dengan angka ayatnya, garisnya, halamannya, semuanya. Coba sekarang semua orang muliakan beliau. Sampai luar negeri semuanya muliakan beliau. Sultan Brunei cium tangannya. Syekh Ali Jamil cium kakinya. Ini anak kecil. Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Bisa dapat kemuliaan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada semua hamba-hambanya yang menjadi orang mulia. Silahkan. Yang menjadi orang-orang ahli surga Allah, silahkan. Yang ingin menjadi keluarga Allah,
Tidak ada ibadah, tidak ada taat, Anda bisa dapat kemuliaan ini. Tidak ada. Anda bisa menjadi keluarga Allah yang khusus lagi. Kata Rasulullah SAW, Ahlul Quran, ahli Quran, keluarga Allah yang khusus. Keluarga Allah yang khusus. Tahu apa ini? Kalau kita menjadi keluarga khusus, gubernur gimana? Gimana urusan kita gimana? Hah? Beres semua. Kalau keluarga presiden gimana? Mudah. Semuanya muliakan kita, semuanya menghormati kita kan? Dapat kemudahan dalam segala urusan kita. Ini baru keluarga manusia yang mulia aja. Manusia yang ada jabatan atau sedikit kamu. Gimana kira-kira kalau kita bisa menjadi keluarga Allah yang memiliki segala keadaan, rezeki kita, umur kita, urusan kita, keluarga kita, dunia kita, akhirat kita milik Allah. Kita bisa menjadi keluarga Allah yang khusus. Gimana urusan kita? Beres segala urusan. Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, berikan kesempatan untuk semua. Silakan mendaftarkan dirimu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasa di sini apa? Kalau Anda ingin menjadi keluarga Allah yang khusus, tidak harus Anda hafal 30 juz. Paham dulu? Tidak harus Anda hafal 30 juz. Dan tidak harus Anda hafal juz 30. Tidak harus. Yang harus dan wajib bagimu satu. Apa? Cintai Al-Quran. Cintai Al-Quran. Artinya cintai Al-Quran apa itu? Jangan lepas Al-Quran menjadi sistem hidupan orang mukmin. Tahu sistem hidupan orang mukmin? Satu hari harus makan, betul? Bisa 24 jam tak makan, bisa? 24 jam tak minum, bisa? 24 jam tak tidur, bisa? Itu harus. Sistem hidupan saya harus ada makan, harus ada minum, harus ada tidur, harus. Bagi orang mukmin harus makan, minum, tidur, Quran. Itu harus bagi dia. Itu namanya sistem hidupan orang mukmin. Selalu ada waktu yang mulia, waktu yang hormat bersama Al-Quran. Baca, hafal, murajaah, perbaiki. Mohon maaf, ini yang kurang di Indonesia. Mohon maaf, jujur aja. Tadi Ustaz kami cintai Al-Quran, semuanya angkatannya cintai Al-Quran. Betul? Saya mau tanya sekarang, jujur jawabannya. Yang sudah hafal Al-Quran 30 juz angkatannya. Ketawa-ketawa. Yang sudah hafal Al-Quran 30 juz angkatannya. Astagfirullah, salah. Juz 30. Yang sudah hafal juz 30 angkatannya. Gak mau anak kecil, gak mau. Mau yang ini, nenek-nenek ini, kakek-kakek ini, yang umur dia 40 tahun ke atas. Yang sudah hafal juz 30 aja. Silakan angkatannya. Belum juga ya. Yang sudah hafal terima qul angkatannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil. Yang sudah hafal angkatannya. Enggak apa-apa.
surat ke-30, wal asri inna a'tainaka al-hakum. Gak apa-apa, bagus mantap. Pertanyaan saya, hafalan ini berapa surat dalam 30? Sudah berapa lama? Hah? Sudah berapa lama? 1 tahun ada? Hah? 1 tahun sudah ada? Lebih ya? 5 tahun ada? Lebih ya? 10 tahun ada? 20 tahun ada? 30 tahun ada? Itu yang tidak tahu. Mana bukti aku cintai Al-Quran? Puluhan tahun tidak nambah hafalan, puluhan tahun tidak perbaiki bacaan, puluhan tahun tidak ada perubahan bersama Al-Quran. Mana buktinya aku cintai Al-Quran? Padahal kalau Bapak Ibu hafal setiap hari 1 ayat sudah 30 juz. Kalau 1 ayat sudah 30 juz. Tapi mohon maaf, inilah yang kurang dalam pemahaman orang Indonesia tentang cinta Al-Quran, mau seenak-enaknya. Tapi alhamdulillah masih ada kesempatan lagi. Ternyata keluarga Allah Al-Quran bisa, walaupun tidak hafal Quran, walaupun tidak setiap hari baca Quran, tapi bisa melalui apa? Wakafkan Al-Quran. Bangun pesantren. Kita lagi tidur di rumah, santai di rumah. Berkah Al-Quran yang kita wakaf, berkah pesantren yang kita bangun. Mereka di sana, anak santri di sana, baca Al-Quran setiap hari. Mohon maaf, bukan seperti kita. Kalau kita baca Al-Quran 5 menit sudah baca Al-Quran, akhirnya apa? Baru 5 menit. Kalau anak santri itu baca Al-Quran 10 jam, 12 jam, 15 jam berhari mereka baca Al-Quran. Mereka habiskan umur dia baca Al-Quran, belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, besok menjadi guru ngaji Al-Quran. Tahu artinya apa? Artinya semua bacaan mereka, semua hafalan mereka, pahalanya kepada Bapak Ibu Tuan, karena berkah Bapak Ibu yang bisa mewujudkan pesantren mereka dan Al-Quran yang mereka pakai dalam. Kalau itu kata ulama, amalan cerdas. Kalau kita sendiri masih malas, mari kita ada hubungan baik dengan Allah. Ada hubungan baik dalam amalan kita. Kita baca itu lebih sempurna, kita hafal itu lebih baik. Kalau seandainya yang tahu diri masih malas-malas, mari kita mereka itu anak-anak santri itu, orang-orang yang dari berjuang bersama Al-Quran, kita berikan kemudahan kepada mereka. Kita bawa pesantren untuk mereka, kita wakafkan Al-Quran untuk mereka. Begitu semua bacaan mereka, semua hafalan mereka, semua belajaran mereka, pahalanya mendidik kepada Bapak Ibu sampai hari kiamat. Indah amalan kita ikhlas. Berkah bacaan Al-Quran ini Allah mudahkan urusan kita. Berkah Al-Quran ini Allah panjangkan umur kita. Berkah Al-Quran ini Allah selalu berikan yang terbaik bagi kita. Berkah Al-Quran ini akan Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Berkah Al-Quran ini kita bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan banyak fadilah-fadilah tentang Al-Quran. Biar kita faham kebutuhan kita Al-Quran. Allah yang ciptakan manusia, Allah tahu manusia ini butuh apa? Butuh Quran. Allah turunkan Al-Quran karena Anda butuh Al-Quran. Karena itu jangan lepas. Yang ingin bahagia, yang ingin lancar, yang ingin sukses, jangan lepas Al-Quran. Al-Quran biar tidak salah faham, bukan cuma urusan akhirat,
bukan cuma urusan surga, tidak, untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia. Apa? Allah jelaskan orang yang selalu bersama Al-Quran menjadi orang yang berkah. Dirinya berkah, keluarganya berkah, rumahnya berkah, hartanya berkah. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. Al-Quran penuh berkah dan Allah. Para siapa yang selalu bersama Al-Quran menjadi orang yang berkah. Urusan dunia berkah. Bersama Al-Quran sungguh penyakit kita. Apapun penyakit kita, rajin istiqamah bersama Al-Quran, sungguh penyakit. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Sungguhan kalian kepada Allah Quran. Sungguhan kalian Quran. Bersama Al-Quran anda menjadi hamba Allah yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Kemuliaanmu Al-Quran. Semua hajat kita. Mau tidur yang enak, coba mau tidur yang enak, yang nikmat. Ayatul Kursi sebelum tidur, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu untuk apa? Menikmati tidur. Ini urusan dunia kita. Kalau menghadapi kesulitan, ada masalah, baca Al-Fatihah. Allah mudahkan. Urusan dunia kita. Jadi Al-Quran memang untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh dari Al-Quran. Yang kemarin kita baca Al-Quran setiap hari selama bulan suci Ramadan, kita khatam Al-Quran berkali-kali. Teruskan setiap harinya ada hubungan lain dengan Al-Quran, menjadi sistem kehidupan orang mukmin. Al-Quran hadiah lagi dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad, hafal Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, hafal. Barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali aja, 10 kali. Untuk berapa lama? 3 menit. 3 menit baca Qul huwallahu 10 kali. Terus kalau saya baca Qul huwallahu 10 kali, 3 menit itu apa yang saya dapat? Kata Rasulullah SAW, akan dapat istana di dalam surga. Istana di dalam surga. Bayarannya apa? Qul huwallahu 10. Kalau mau rumah di dunia bayar berapa? Kalau mau bangun rumah bayar berapa? 200 juta, 300 juta. Kalau mau rumah yang besar bayar berapa? 1M, 2M. Kalau mau istana bayar berapa? 10M. Kalau mau istana bukan di Palu, bukan yang jauh panas di sini, tapi istana di dalam surga yang enak, yang nikmat, yang sejuk di sana. Kalau anda ingin dapat istana di sana, bayarannya Qul huwallahu ahad 10. Apakah sulit bagi kita baca Qul huwallahu 10 kali? Kata ulama, hadiah dari Allah. Alhamdulillah. Setiap anda baca hadis ini, ucapkan Alhamdulillah. Seharusnya apa? Seharusnya kalau memang hadiahnya besar, seharusnya amalannya besar juga. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah istana ini di dalam surga bagi orang yang baca surah Al-Baqarah 10 kali. Bisa? Susah. Tapi karena Allah sayang mau berikan hadiah besar, mudah. Paling singkat apa? Qul huwallahu ahad.
biar Anda dapat istana di dalam surga. Bukan 100 kali, 10 kali. Inilah kemuliaan Al-Quran. Inilah kemuliaan Al-Quran. Baca Al-Quran, dengar Al-Quran, surat tertentu, ayatul kursi bisa menjamin surga. Qul huwallahu dapat istana di dalam surga. Bersama Al-Quran mudahkan urusan kita. Bersama Al-Quran sembuh penyakit kita. Bersama Al-Quran berkah hidup kita. Bersama Al-Quran selamat dunia akhirat. Bersama Al-Quran bisa menjadi kedua Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita akan dekat dengan Al-Quran. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Sekarang, mulai sekarang, sistem hidupan, artinya makan, minum, tidur, masing-masing atur waktunya. Bisa habis subuh, silahkan 1 jam habis subuh. Sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur. Antara maghrib isya, yang penting rajin dan istiqamah. Ya, rajin dan istiqamah selalu bersama Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kemudahan kelancaran dalam segala urusan kita semuanya selalu sihat walafiat, berkah dunia dan akhirat, menjadi orang yang mulia di mata Allah dan di mata manusia. Akhir hayat kami semua dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita berikan kesempatan karena mereka jauh-jauh dari sana bawa hadiah khusus, hadiah spesial untuk jemaah di sini. Kita bagi-bagi hadiah ya. Tapi hadiah yang luar biasa, hadiah yang luar biasa bagi orang yang luar, bagi orang yang luar, yang biasa-biasa tidak dapat ya. Bagi orang yang semangat dapat hadiah. Yang masih malas tidak dapat. Karena itu kita minta tolong kepada Ustaz Cinta mencari hamba Allah yang luar biasa di sini, yang semangat, siap berjuang bersama Al-Quran, yang ikut satu hati, satu niat, satu fikiran, satu cita-cita dengan almarhum Syekh Ali Jabir, mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani. Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada Ustaz, bismillah. Ya, jazakumullah khairan untuk Syekh Ustaz Jabir, masyaallah luar biasa. Intinya beliau sangat merindukan kita semuanya jadi ahli Quran. Maka beliau akan bagi-bagi hadiah berupa Al-Quran. Tapi sebelum itu, ya bareng-bareng kita ikrarkan cinta kita terhadap Al-Quran semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah